Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak muallim, apa kabar anak muallim? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak muallim, sebelum kita memulai pembelajaran, tetap muallim anjurkan anak muallim supaya tetap murajaah, mengulang-ulangi hafalan sesuai dengan hafalan masing-masing. Murajaah dimulai. Baik anak muallim, hari ini pembelajaran kita adalah PAI atau Pendidikan Agama Islam, yaitu senang belajar agama Islam. Baik anak muallim, hari ini kita masuk topik ketujuh, pembelajaran ketujuh, yaitu mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Baik anak muallim, perhatikan halaman 100, bagian A. Makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman artinya percaya. Berarti kita umat Islam harus percaya kepada Rasul-Rasul Allah, yaitu utusan-utusan Allah. Sebagaimana yang muallim jelaskan bahwa Rasul dan Nabi itu berbeda. Rasul adalah Allah turunkan wahyu kepada dirinya, kemudian diwajibkan untuk menyampaikan kepada umat. Sementara Nabi itu Allah turunkan wahyu hanya untuk dirinya sendiri dan tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umat. Jumlah Nabi dan Rasul itu adalah 124.000. Jumlah Rasul diantaranya 315. Dan jumlah Rasul yang wajib kita ketahui adalah 25, sebagaimana yang telah anak muallim hafal, yaitu dari Nabi Adam, Idris, Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak muallim, Rasul artinya utusan, sementara ulu artinya mempunyai, al-azmi artinya kemauan yang teguh atau kuat. Jadi Rasul ulul azmi artinya utusan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kemauan kuat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Jadi intinya bahwa Rasul ulul azmi itu mempunyai cobaan yang paling besar. Ya. Siapa saja Rasul ulul azmi? Di sini ada 5 Rasul. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Baik anak muallim, kenapa dengan Nabi Nuh? Bahwa Nabi Nuh itu berdakwah kepada kaumnya yang sangat keras kepala. Dan Nabi Nuh ini adalah berdakwah siang dan malam. Dan kita ketahui bahwa putra Nabi Nuh ini tidak ikut ajaran Nabi Nuh alaihi salam, bahwa suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar, karena Allah akan memberikan azab kepada umat Nabi Nuh yang tidak ikut menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sementara ya kan, anak Nabi Nuh tidak ikut ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Maka suatu ketika datanglah banjir besar dan Nabi Nuh beserta pengikutnya orang-orang yang beriman selamat daripada banjir itu, sementara kaum-kaum yang tidak menyembah Allah dan juga putra Nabi Nuh terbenam dan tidak selamat. Kemudian Rasul ulul azmi yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa cobaan yang paling besar untuk Nabi Ibrahim? Yaitu yang pertama bahwa bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam ingkar kepada Allah, bahwa bapaknya Nabi Ibrahim ini adalah pemahat berhala dan termasuk orang yang menyembah berhala. Bahkan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengancam kepada Nabi Ibrahim akan membunuhnya kalau Nabi Ibrahim ingin memberhentikan ayahnya untuk memahat ataupun membuat berhala itu.
Cobaan apa lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh raja ataupun seorang raja yang sangat zalim. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala, kemudian meninggalkan berhala yang paling besar dan menyangkutkan kampak di tangannya. Kemudian raja itu memanggil Nabi Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala ini? Kemudian Nabi Ibrahim berkata, tanya saja kepada berhala yang paling besar itu, barangkali dialah yang menghancurkan berhala-berhala kecil itu. Kemudian singkat cerita, bahwa raja tidak menerima bahwa berhala-berhala mereka dihancurkan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Kemudian dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Kemudian cobaan apa lagi? Cobaan yang paling besar adalah ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih putra tercintanya. Nah, itulah kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk Rasul Ulul Azmi. Baik anak muallim, Rasul Ulul Azmi selanjutnya akan kita pelajari pada pelajaran selanjutnya. Jadi demikianlah anak muallim pembelajaran daring kita. Mudah-mudahan anak muallim tetap semangat dan tetap menjaga murajaahnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.